Suasana hikmat dan syahdu terasa di sebuah pondok pesantren Tunarungu Jamaahiriyah Yogyakarta. Berbeda dengan pesantren pada umumnya, santri tunarungu ini membaca Al-Quran dan hadis dengan menggunakan bahasa isyarat. Keterbatasan fisik bukan halangan bagi mereka untuk terus belajar agama. Semangat mereka begitu tinggi dalam memperdalam ilmu-ilmu agama serta berjuang untuk belajar Al-Quran dan hadis. Semoga para santri kelak dapat mempersembahkan mahkota kemuliaan untuk kedua orang tuanya. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Ustadz Randy, Masya Allah. Kita dari tim Rukun semua termasuk sahabat Rukun senang banget bisa silaturahmi di Pondok Pesantren Tunarungu ini. Masya Allah. Terima kasih Ustadz yang sudah berkenan untuk silaturahmi ke sini. Dan ini juga merupakan perdana kita, perdana kita safari bulan Zulqa'dah ini berkunjung di Yogyakarta. Pesantren Tunarungu, Pondok Pesantren Jamaahiriyah ini bagaimana proses ininya, maksudnya ini kan pondok pesantren yang memang khusus untuk teman-teman disabilitas, yaitu teman-teman tunarungu. Bagaimana proses berdirinya, Masya Allah, ini kalau kita ceritakan ini, saya setiap cerita ini mesti terharu lagi, merinding lagi ini, ya, karena memang apa ya, ini titik balik kita, maksudnya perjuangan yang memang bisa dikatakan termasuk perjuangan yang berat, lumayan berat yang kita lewati ya. Untuk prosesnya itu pondok pesantren ini awalnya karena kerisauan kita, karena apa ya, kita kok melihat banyak masyarakat kita yang mereka punya keterbatasan dalam mendengar, ya, dalam hal ini mereka tunarungu atau tuli, ya. Namun kok belum begitu dalam apa tersentuh dalam masalah agama begitu, khususnya agama. Sedangkan kita di sini negara mayoritas Muslim, Indonesia negara yang banyak pondok pesantrennya, banyak melahirkan ulama-ulama besar, bahkan ulama-ulama kita dahulu mereka tidak cuma di kancah nasional, tapi kancah internasional pun ada namanya begitu ya untuk orang-orang Indonesia. Nah, sehingga kita kok ini seperti Allah kasih sebuah ini loh, seperti sebuah tamparan begitu ya, bisa dikatakan. Ini loh, kenapa belum tersentuh? Kenapa belum tergarap ataupun belum terangkul begitu ya, terakomodasi lah ibaratnya untuk belajar Islam ya. Iya, untuk belajar Islam. Kita tidak mulu-mulu bicara Islam yang dalam, kita bicara yang wajib, yang pokok dulu. Itu pun masih sangat-sangat bisa kita katakan masih sangat minim, masih sangat sedikit begitu. Nah, awal mulanya kita punya kerisauan tadi. Dan memang kita di lapangan melihat memang keadaannya seperti itu, sehingga Allah SWT berikan kita kekuatan. Ini semata-mata karena Allah yang kasih kekuatan. Karena kami merasa kami lemah. Karena yang kami hadapi ini bukan suatu yang kecil, ini suatu yang sangat besar. Bisa dikatakan untuk orang-orang tuli atau tunarungu ini mereka disabilitas yang lebih spesifik lagi, yang lebih khusus lagi. Bagaimana itu, maksudnya spesifik, Karena mereka ini panca indera yang informasi masuk ke dalam dari telinga ya, dari telinga ini ke ke pikiran ini yang jadi uzur mereka. Ini yang jadi mereka lebih spesial lagi, karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan ilmunya, sehingga mereka banyak hal yang memang mereka perlu dibantu, tidak bisa mencari sendiri. Dari situ kita bisa menilai di disabilitas ada beberapa kategori, ada yang tunadaksa, disabilitas teman-teman yang mohon maaf mereka secara fisik ya, ada yang tunanetra atau buta, mereka tidak terganggu masalah penglihatan. Nah, itu mereka masih bisa mendengar. Untuk informasi yang masuk mereka masih mudah untuk menerima. Menerima. Bahkan
tanpa mereka melihat nih ya teman-teman atau saudara kita yang tunanetra yang buta tadi, mereka tidak perlu informasi, tidak perlu ini, mereka hanya bisa dengan mendengar tadi itu sudah cukup. Bisa mencerna. Bisa mencerna tanpa harus bisa baca tulis dan sebagainya. Sedangkan untuk tunarungu ini mereka walaupun mereka sudah bisa baca tulis, tapi mereka perlu dibantu, perlu didampingi untuk mengetahui hal-hal yang memang itu besar. Yang hal-hal itu yang lebih spesifik lagi begitu. Itu tahun kapan saat berdiri pesantren Jamhariyah? Ya, alhamdulillah untuk pondok pesantren kita Jamhariyah ini kita mulai rintis tahun 2019. 2019. Tahun 2019. Jadi kita memang belum lama, masih umurnya masih umur sangat muda ya. Bisa dikatakan masih belajar berjalan ini. Dari merangkak. Tapi memang trigger awal ketika mendirikan pesantren itu di tahun 2019 itu, Zat? Sebenarnya tahun sebelumnya mulai dari tahun 2014, 15 itu kita sudah mulai. Oh, justru dari tahun 14 itu keinginan sudah mulai, Zat? Sudah mulai ada, hanya memang kita bingung mau mulai dari mana. Yang pertama kita tidak punya kiblat. Kiblat untuk menangani orang-orang khusus ini. Kiblat yang ada di sekitar kita. Ya, bagaimana sih metode kemudian contoh gitu ya untuk mengajar Islam untuk kepada teman-teman tunarungu. Programnya nanti seperti apa dan lain sebagainya, banyak hal-hal yang kita pikirkan. Nah, sehingga kita bisa dikatakan ya agak mundur. Namun ya alhamdulillah atas kemudahan dari Allah, kita sekitar 2,5 tahun yang lalu kita sudah mulai. Dan sampai sekarang alhamdulillah ya berjalan, walaupun kita masih perlu pembenahan, penyempurnaan ya, masih banyak kekurangan di sana sini. Kita berharap Allah yang menyempurnakan ya, nanti banyak kaum muslimin yang lainnya bisa menyempurnakan apa-apa yang menjadi kekurangan kami. Masya Allah. Nah, jadi tadi kan berawalnya kan mulainya 2014 ya, Sat ya. Pada akhirnya berdiri di tahun 2019 untuk pesantren Jamhariyah sendiri. Apa yang menjadi trigger Ustaz memilih untuk pesantren tunarungu? Memang dalam konteksnya tadi kan begitu besar dan porsi yang harus dilibatkan. Karena teman-teman tunarungu ini ya masalah pendengaran gitu. Tapi dari Ustaz sendiri apa yang menjadi akhirnya gitu diniatkan saya coba untuk ngajarin kepada sharing terkait agama sama teman-teman tunarungu ini. Maksudnya backgroundnya memang Ustadz sudah sejak kecil bahkan memang sudah concern terhadap itu. Ya, ini sebenarnya dulu sebelum saya bertemu dengan komunitas tunarungu, sebenarnya saya tidak pernah terbesit sedikit pun untuk langsung menghandle terjun di tunarungu. Nah, ini ada sedikit cerita ini. Awal mulanya kok kenapa bisa sampai kok kita langsung terjun total ya. Iya betul. Fokus nggak lagi pegang selain itu. Jadi kita membidangi hanya tunarungu saja. Jadi 2011, tepatnya tahun 2011 itu saya waktu itu memang masih sekolah juga ya. Kita sambil mondok, sambil sekolah begitu. Kami waktu itu diundang teman-teman kajian kita yang ada di Jakarta. Oh, dari Jogja ini ke Jakarta. Jadi waktu itu saya sudah domisili di Jogja, dan waktu itu kami diundang ada 4 orang waktu itu, termasuk saya salah satunya menjadi wakil yang dari Jogja ke Jakarta untuk melihat tunarungu orang-orang deaf tuli dari negara Pakistan. Waktu itu mereka datang ke Indonesia, sengaja datang ke Indonesia untuk menyebarkan kebaikan. Masya Allah. Ya, khususnya di kalangan tunarungu, kemudian tunarungu yang ada di negara kita. Oh, jadi kala itu dari luar negeri, dari Yaman, Pakistan datang ke Jakarta dan bertemu dengan Ustadz. Jadi waktu itu kami dari Jogja berangkat ke Jakarta. Waktu itu kami naik kereta api ya, waktu itu ke Jakarta. Kita di sana ketemu ada 2 tunarungu dan ada sekitar 3-4 translator waktu itu. Jadi JBI, juru bahasa isyarat dari sana. Oh, pas ketemunya itu. Jadi mereka bersama translator mereka. Jadi tunarungunya 2, translatornya kurang lebih 2-3 orang dari Pakistan waktu itu. Nah, di situ mereka buat program mengumpulkan tunarungu yang ada di sekitar Jabodetabek. Nah, waktu itu saya berkesempatan ikut program itu selama kurang lebih 3 hari mengikuti program mereka. Jadi kami dari Jogja sengaja
buat persiapan selama di sana kurang lebih 3 hari. Kami mau lihat programnya seperti apa. Awalnya seperti itu kan, penasaran kok tunarungu bisa dakwah, kok tunarungu bisa bicara agama begitu kan, bisa bahasa masalah agama. Nah, ketika kami bertemu ternyata memang luar biasa yang kami temui ini tunarungu yang memang mereka punya pengetahuan agama yang tidak dangkal ya. Bisa dikatakan juga termasuk dalam juga. Karena yang dibahas waktu itu masalah-masalah yang kita anggap tunarungu kita tidak pernah tersentuh masalah itu. Iya. Nah, waktu itu mereka bicara tentang tauhid, bicara masalah fikih, baik sholat maupun toharo dan lain sebagainya. Bahkan mereka waktu itu tunarungunya ada salah satu tunarungu waktu itu mereka memberikan sharing cerita ataupun berceramah di depan kami waktu itu yang jadi audiensnya kami orang dengar itu dia ceramah kisah para nabi dengan bahasa isyarat. Kisah para nabi. Nah, waktu itu yang diceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Dia cerita kisah Nabi Musa itu dari lahir sampai selesai dakwanya. Kan ceritanya panjang tuh. Iya. Berapa lama durasinya itu? Durasinya 1,5 jam. 1,5 jam. Tapi kami waktu itu sangat-sangat antusias karena yang ceramah ini bukan orang dengar, bukan Ustadz kondang, bukan dai kondang, tapi tunarungu yang tidak orang kenal banyak kenal. Lah ini dia cerita dan ceritanya sesuai dengan apa yang ada di kitab. Dia cerita bagaimana Nabi Musa prosesnya lahir seperti apa, dihanyutkan di sungai. Terus Nabi Musa diambil Fir'aun ya, masuk kerajaan Fir'aun, dipelihara Fir'aun. Sampai Nabi Musa dakwah, dapat mukjizat, diangkat sebagai nabi sampai ceritanya selesai. Itu dia cerita itu detail. Jadi ceritanya bukan cerita umumnya aja, misalkan Nabi Musa yang cerita umum-umum juga, tapi detail dari awal sampai akhir. Lengkap deh. Sirohnya komplit. Itu yang saya bikin. Ini yang cerita tunarungu, yang cerita orang nggak denger. Padahal jangankan mau cerita di negara kita orang-orang tunarungu ataupun tuli, jangankan mau cerita seperti itu, mereka bicara agama waktu itu 5 menit saja lah. Durasi 5 menit, 10 menit itu nggak bakal mampu. Ibaratnya memang dilatih untuk keseharian dulu ya. Iya. Belum. Jadi kami takjub merasa ya Allah ini kok seperti mukjizat ya. Seperti kami. Tapi itu pesan, maksudnya dakwahnya itu di sebelahnya memang sudah ada apa yang dimaksudkan. Maksudnya dari bahasa isyaratnya, kemudian ada transliterasinya. Translate-nya yang waktu itu translatornya dia menceritakan apa yang disampaikan sama saudara kita yang tunarungu ini. Dia tunarungu yang berceramah, translatornya bicara dengan bahasa Inggris. Jadi kami mendengarkan waktu itu terjemahannya bahasa Inggris. Iya. Langsung direct. Live. Jadi begitu yang selama tunarungu dengan bahasa isyarat, terus langsung ditranslasi dengan bahasa Inggris. Masya Allah. Jadi kami di situ, ya Allah ini sebenarnya tidak ditranslate diterjemahkan ke bahasa Inggris pun kita sudah paham. Dia bercerita itu tidak full bahasa baku isyarat, tapi dengan pantomim. Dia cerita dengan gerakan tubuh, dengan seperti seperti orang sinetron itu, seperti memperagakan sesuatu. Jadi kita di situ pun sudah paham apa yang dia ceritakan. Selain kita sudah tahu ceritanya dan kita melihat, masya Allah. Begitu. Dan di situ kita seperti ya Allah, ini seperti kok tanggung jawab belum ada yang ngemban. Jadi itulah triggernya awal ketertarikan ini kok ada tunarungu bisa dakwah. Bisa dakwah, bisa bicara agama, bisa kok pengetahuan agamanya begitu dalam gitu. Nah di situ kita mulai terketuk untuk fokus ke tunarungu. Jadi waktu itu saya dari awal waktu ngelihat itu kami niatnya udah nggak bisa coba-coba kalau kayak gini. Kalau coba-coba mungkin nanti saya suatu saat akan berhenti tengah jalan ini. Iya. Nah, berarti mulai mempelajari itu di tahun kapan Ustaz? Mulai 2011 ketika ketemu saya mulai belajar di situ. 2011 itu. Ketika ketemu tuh komunitas yang di Jakarta, kami mulai diajarkan bahasa isyarat baik dari abjad ABC sampai Z. Terus kami diajarkan bahasa-bahasa keseharian, seperti makan, minum dan sebagainya. Terus selama 3 hari kami berdiskusi di situ. Nah, setelah 3 hari kami balik ke Jogja. Waktu itu kita mau mulai di Jogja, kami bingung mulainya mau dari mana. Iya pasti. Karena kami belum ada yang kenal tunarungu, belum ada yang kenal dengan kami. Dan kami belum bisa belum tahu linknya jalurnya tunarungu tuh komunitasnya seperti apa belum tahu. Sehingga tahun yang sama teman-teman Jakarta
mereka datang ke Jogja. Oh, gantian silaturahmi ke Jogja. Ya, alhamdulillah dari situ kita mulai buka lahan ataupun lahan dakwah untuk teman-teman tunarungu yang di Jogja. Itu usianya sama seperti santri-santri sekarang yang usia muda? Enggak, waktu itu usianya SMA ke atas. Oh, memang dewasa ya. Jadi secara kedewasaan dan pemikirannya sudah terbentuk ya. Iya, sudah terbentuk. Jadi kita tinggal mengarahkan. Iya. Jadi sebelum pondok pesantren kita sudah aktif di dakwah tunarungu, hanya kita waktu itu programnya masih bersifat pengajian taklim ya, kajian-kajian seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Ketika ada hari-hari besar, hari raya umat Islam ya kan, Idul Adha, Idul Fitri, kita bantu terjemah ketika khutbah gitu. Nah, di situ kita mulai bentuk komunitas pelan-pelan begitu. Ya sampai sekarang alhamdulillah jalan untuk yang program itu. Kapan kami memang mau mulai memikirkan untuk pesantren ya? Itu ketika kami kunjungan ke orang tua, ke keluarga yang punya anak tunarungu, yang punya keluarga tunarungu, keponakan tunarungu, yang usianya masih kecil, SMP, SD ke bawah. Mereka setiap kita silaturahmi, ketemu ngobrol, mereka tanya, Ustadz, Mas, ada nggak pondok pesantren khusus untuk orang-orang tunarungu? Orang-orang tuli seperti anak-anak kami, seperti ponakan kami. Kita jawabnya cuma nggak ada. Yang ada ya pondok yang umum. Nanti mereka ikut. Jadi kami polos saja jawabnya dengan jawaban yang umum. Iya, karena memang belum ada. Kalaupun ada pun mungkin kita nggak tahu gitu ya. Dan memang sepertinya memang nggak ada pada saat itu. Nah di situ kami mulai berpikir, ya Allah gimana ini? Kita punya bagian dakwah yang tidak kecil menurut kami. Betul. Medan dakwahnya besar. Namun media untuk mereka memulai belajar itu di mana nggak ada gimana. Sedangkan mereka kan hanya sekolah umum ya. SLB, baik negeri maupun swasta. Di SLB pun untuk basic yang Islami masih minim waktu itu. Karena mencoba untuk keseharian dulu yang diutamakan. Keseharian yang diutamakan. Untuk bahasa-bahasa yang umum. Iya, mungkin nggak jauh berbeda dengan pesantren sama sekolah umum ya. Dia sekolah umum ya umum aja, kalau pesantren lebih spesifik agama. Betul. Nah, sehingga waktu itu kami sudah mulai terpikir, ya Allah, apakah ini kok seperti ada panggilan untuk lebih fokus ke pesantren juga ini. Dari situ kami mulai berpikir, merenung kan, cuman kami bingung mulainya dari mana. Karena kita kiblatnya nggak ada di Indonesia sendiri. Untuk tunarungu, jangankan untuk pondok pesantren, untuk bahasa agama, untuk pendalaman agama khusus tunarungu pun kita hampir masih minim pada saat itu. Kita mau mulai dari mana? Kita masih, ya Allah, ini mau melangkah dari mana ini? Kita mau nyari pijakan itu loh, di mana, mau kemana ini? Arahnya nanti kemana dan sebagainya. Diberikan kemudahan oleh Allah. Waktu itu kita 2013 saya pribadi datang ke Pakistan, kunjungan balik ke waktu itu. Sempat ke Pakistan? Ke Pakistan, kunjungan balik ke sana kurang lebih saya 1 bulan di situ. Itu di sana ketemu sama teman-teman tunarungu juga. Translatornya, komunitasnya di sana. Kita kunjungan juga ke SLB yang di sana. Kita bahkan disuruh jadi pembicara juga, ngisi pengajian di situ. Tapi kan sebenarnya kami buka kapasitas karena kami tamu waktu itu, kami tetap dipersilakan untuk menyampaikan sesuatu. Nah, kami waktu itu ketemu tunarungu dari Yaman namanya Yusuf. Waktu itu dia tidak mengeja namanya YUSUF atau dia pakai satu tangan. Terus mengejanya gimana? Dia mengeja nama dengan huruf ASL. Jadi ASL itu Arabic Sign Language, bahasa isyarat Arabik. Nah, jadi dia pakai ngeja namanya huruf hijaiyah. Iya, wow, sin, fa. Jadi dia ngejar nama Yusufnya begitu. Pakai huruf hijaiyah itu. Masya Allah. Saya waktu itu belum pernah belajar hijaiyah, isyarat. Saya tanya, ini apa ini? Isyarat apa? Saya belum pernah belajar, saya bilang sama si Yusuf. Sama si Yusuf waktu ditulis alif bata sampai ya di kertas, terus sama dia di eja alif bata. Cara untuk mengejanya. Isyaratnya apa? Wah, ini bisa, ini ternyata Qur'annya untuk tunarungu tuh ya ini ternyata untuk belajarnya. Nah dari situ kita tambah motivasinya tambah tinggi untuk memulai pesantren. Cuman kita memang bingungnya mau kemana dan sebagainya tadi. Akhirnya 2019 itu baru kita bisa wujudkan Allah mudahkan. Insya Allah.
Dan itu ya alhamdulillah antusias dari keluarga, dari guru-guru SLB sekalipun mereka senang. Mereka merasa terbantu dengan adanya kita di sini, dengan adanya kita memulai sekolah Islam ya khusus untuk tunarungu. Alhamdulillah dimudahkan Allah, satu persatu masalah-masalah yang muncul mulai Allah selesaikan ya. Memang tidak semudah itu. Kami di awal memang nggak ada tempat. Akhirnya Allah berikan tempat, Allah berikan kemudahan ya. Alhamdulillah kami dapat wakaf tanah, diberikan kemudahan ada gedung satu walaupun kita pembangunannya juga masih bertahap ya, masih Masya Allah. Ya alhamdulillah selama perjalanan ini kita rasakan kemudahan-kemudahan dari Allah. Masya Allah. Kemudahan-kemudahan yang tidak yang tidak mungkin pondok pesantren anak-anak yang biasa, yang umum yang dengar tidak semudah yang kami jalankan gitu. Jadi satu persatu Allah wujudkan apa yang dibutuhkan sepertinya kok Allah adakan begitu loh. Seperti Allah yang merancang. Sudah jalurnya itu sudah kelihatan gitu. Kelihatan seperti kok ini sepertinya udah sudah disiapkan Allah. Allah siapkan. Ini kok begitu, seperti itu. Kami merasa seperti itu. Nah, memang di awal kita merasa banyak kendala-kendala ya pasti ya. Baik itu kendala di aktivitas pembelajaran maupun aktivitas keperluan. Nah, tapi dengan berjalannya waktu dibuka satu persatu Allah mudahkan. Masya sampai Allah. Sekarang begitu. Nah, ini pertanyaannya ya Seth ya. Iya. Ketika akhirnya sudah kenalan dan menjadi trigger di tahun 2011, kemudian aktif sampai 2014-2015, bahkan akhirnya Allah izinkan untuk mendirikan pesantren 2019. Sejauh mana pandangan Ustadz terkait teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita tunarungu terkait pemahaman Islam? Emang pembelajarannya itu sangat minim atau bagaimana Ustadz? Sebenarnya untuk pemahamannya untuk saat ini sudah kita katakan sudah lumayan ya. Artinya untuk pemahaman secara tauhid ya, itu sudah mulai menyebar, sudah mulai rata di kalangan teman-teman tunarungu, teman-teman tuli ini. Mereka sudah mulai mengenal Allah Esa ya, sesuai dengan tauhid yang kita yakini begitu kan. Dulu justru bahkan ada yang sempat mereka tidak tahu kalau Allah itu satu. Allah itu ahad, Allah itu satu. Bahkan sampai tahap situ ya, untuk mengisi, untuk mendidiknya. Bahkan Rasulullah itu mereka anggap istrinya Allah, karena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi seperti undangan pernikahan itu, suami istri namanya berdampingan. Sehingga mereka menganggap Muhammad itu bukan Rasulnya Allah. Jadi menganggap kekasihnya Allah itu seperti istri, seperti suami istri. Jadi kita luruskan. Jadi seminim itu pemahaman terkait keilmuan agama itu ya. Bahkan ada tunarungu itu yang sudah puluhan tahun menikah, sudah punya anak 2, anak 3, itu dia tidak tahu mandi besar, tidak tahu mandi wajib. Jadi mereka berpuluh-puluh tahun, misalkan mereka melaksanakan ibadah, ya dengan keadaan junub, tidak mengerti. Apa itu junub, apa itu mandi besar. Bahkan tidak tahu apa itu dosa, apa itu pahala, apa itu baik, apa itu buruk begitu. Karena mungkin kita di masyarakat juga ketika memang ada suatu perbedaan yang di luar dari keseharian kita, yang kenormalan kita, justru yang berbeda ini tidak punya akses yang sama seperti kita ya. Tidak. Jadi mereka aksesnya masih sangat terbatas, masih sangat minim. Mau belajar sulit, mau untuk bahasa normal sulit ya. Karena program yang sudah berjalan di negara kita, di sekolah-sekolah untuk saudara kita yang tunarungu yang tuli ini, itu lebih ke metode verbal, oral. Jadi metode baca bibir. Metode baca bibir. Oh iya. Sehingga mereka untuk berisyarat memang tidak terlalu ditekankan. Nah, ternyata memang di lapangan mereka masih sangat membutuhkan bahkan isyarat ini, karena isyarat ini bisa dikatakan alat komunikasi yang vital untuk mereka. Justru maksudnya kalau misalnya ada ketemu sama teman tunarungu, bukan kita meminta teman itu untuk membaca bicara, lewat bibir kita, tapi justru lewat isyarat ini yang menjadi alat utamanya untuk komunikasi. Betul. Jadi seperti senjata utama, seperti kalau fondasi yang sangat penting untuk mereka juga dibekali dengan isyarat itu. Karena yang terjadi di lapangan ternyata
yang bisa baca bibir ini hanya sekitar 20%. Dari 100% orang-orang tunarungu, orang-orang tuli ini, mereka hanya sekitar 20% yang ada kemampuan untuk baca bibir. Nah, jadi untuk baca bibir ini faktornya tidak hanya di di tingkat pemahaman yang cepat. Yang pertama yang termasuk faktor yang penting itu adalah sejauh mana, seberat apa dia dalam ketuliannya. Karena orang tuli, orang tunarungu ini mereka ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Oh, ada tahapannya. Ada kategorinya. Ada kapasitas, kategori kapasitas ketuliannya. Jadi biasanya disebut desibel itu satuannya. Nah, itu kalau yang di atas 100 desibel itu dikategorikan berat. Nah, ketika itu desibelnya berat, dia lebih agak diwajibkan untuk pakai alat bantu dengar ABD. Yang seperti handsfree itu bentuknya. Betul. Nah, itu faktor yang pertama. Apakah dia berat, ringan, ataupun sedang. Yang kedua, faktor IQ, daya tangkapnya. Jadi ketika mereka ini sudah menggunakan alat bantu, sudah sesuai alat bantunya dengan yang dibutuhkan telinga mereka, mereka yang kedua harus daya tangkapnya bagus. Ada anak-anak tuli, anak-anak tunarungu yang desibelnya ringan. Kita keplok-keplok misalkan, kita panggil-panggil itu kedengeran. Hanya secara IQ-nya rendah, tidak bisa diajarkan verbal. Jadi antara santri kami sudah ada. Ada beberapa yang desibelnya ringan tapi nggak bisa diajari ngomong. Karena tingkat informasi yang diterima sejak kecil pun ya menjadi IQ-nya juga berpengaruh gitu ya. Dia mencerna sesuatu itu, informasi itu ternyata tidak semudah itu. IQ atau daya tangkapnya. Yang ketiga, faktor yang selanjutnya itu faktor penglihatan. Karena anak-anak tuli ini ternyata mereka tidak hanya tuli. Tulinya itu terkadang juga kena pada panca inderanya, yaitu melihat. Ada di antara santri kami itu dia tuli dan dia minus matanya itu sampai 4 sampai 6. Iya. Jadi juga tahu ya. Karena mungkin saraf karena saraf antara telinga sama mata ini mungkin ada koneksi begitu. Ada di antara santri kami yang faktor tunarungu tulinya itu sehingga matanya tadi jadi minus. Minusnya 4, 6 tebel. Iya, jadi kacamatanya tebal ya. Ketika itu dia terkendala di sini, dia kan agak sulit melihat. Iya. Terkadang dari orang tua ataupun keluarga itu sedikit terlambat mengetahui anaknya minus nih, agak terlambat. Iya. Anaknya sudah 12 tahun, 13 tahun, 10 tahun baru ketahuan, ini dicek di dokter mata, baru ketahuan anaknya minus. Begitu. Nah, terus faktor yang lainnya memang faktor lingkungan. Karena untuk belajar bicara ini dia harus istiqomah. Ada di antara santri kami yang istiqomah bisa diajarkan bicara, ada. Tapi ada yang juga yang sudah istiqomah karena memang kemampuan tadi, jadi tidak bisa. Ada yang sudah diajarkan karena tidak istiqomah jadi lupa. Karena ini belajar bicara. Belajar bicara, verbal oral ini baca bibir, belajar bicara, belajar membaca bibir orang lain. Nah, sehingga memang faktor-faktor tadi yang saya sebutkan tadi menjadi faktor yang memang pendukung untuk mereka punya kemampuan verbal atau oral atau baca bibir. Begitu. Jadi tidak semua tunarungu bisa bicara. Memang sebaiknya kalau saya pribadi lebih menyarankan kalau memang anak kita tidak bisa verbal ataupun oral, lebih baik mereka fullkan isyarat, lebih baik. Justru karena memang alat komunikasi utamanya itu isyarat itu ya. Karena waktu itu saya punya pengalaman beberapa waktu saya ke Pakistan, waktu itu memang silent semua untuk tunarungu. Bahkan 2018 waktu itu ada tamu, waktu itu saya kedatangan tamu dari Malaysia, waktu itu memang silent. Orang-orang deaf ini, tunarungu tuli ini memang deaf, mereka silent, tidak menggunakan bibir. Namun di negara kita punya mungkin pandangan yang lain. Saya rasa tidak ada masalah untuk belajar bibir, belajar oral. Namun memang perlu dilengkapi juga dengan isyarat ini, karena memang justru ini yang utama pelengkap utamanya. Gitu. Itu Ustaz, di pesantren ini usianya yang dewasa juga, tapi tadi banyak yang kecil-kecil. Kalau untuk usia di pesantren kita ya alhamdulillah itu mulai usia 6 tahun, 7 tahun. Oh, justru 6 tahun sampai 7 tahun. Kalau yang dewasa itu kita batasi maksimal 25 tahun. Karena kalau yang 25 tahun ke atas biasanya mereka sudah punya
seperti lingkungan sendiri. Iya. Ketika dia masuk lingkungan pesantren ini kebanyakan akan sangat sulit untuk adaptasi. Adaptasinya. Nah, sedangkan umur di bawah 25 kenapa masih kita terima? Misalkan 20 tahun, 21 tahun, masih ada kemungkinan mereka mungkin nanti bisa diarahkan untuk ke kelas skill. Dari pesantren bisa nanti belajar di skillnya, apa yang menjadi skill yang diinginkan. Gitu. Misalkan mereka yang tadinya nggak punya skill apa-apa, misalkan mau belajar jahit, nanti kita kita arahkan untuk jahit. Misalkan mereka mau nanti sukanya di bengkel, nanti bisa kita arahkan ke bengkel. Maksudnya supaya nanti mereka selesai, mungkin walaupun tidak lama mondok di pondok pesantren di sini, mau 2 tahun, 3 tahun, mereka punya skill lumayan. Betul. Secara agama walaupun tidak mendalam, mereka sudah punya bekal, punya dasar, dan kembali ke masyarakat, kembali keluarga, mereka sudah punya skill, punya kemampuan untuk istilah mencari nafkah sendiri. Begitu. Usia 6 tahun, 7 tahun kan masih sangat kecil, Zat. Berarti dari kecil. SD berarti ya. Daripada bahkan ada yang belum sekolah. Ada yang belum sekolah. Ya. Santri kami paling muda, paling kecil itu santri kami umur 5 tahun ada. Ada yang umur 5 tahun. 5 tahun. Jadi kami sebenarnya berat mau menerima. Hanya memang dari orang tua yang antusias, kami akhirnya juga semangat menerima mereka. Jadi karena memang dari nekatnya orang tua itu yang begitu 100% mantep gitu istilahnya. Jadi kami pun ya tidak ragu untuk menerima. Jadi sebelum masuk kami memang ada istilahnya wawancara ke orang tua. Jadi kami memastikan orang tua ini siap atau tidak memondokkan anaknya di sini. Iya, karena usia masih muda, kemudian bahkan usia yang baru sudah masuk SMP aja masih perlu orang tua itu kekhawatirannya luar biasa. Namanya orang tua ya. Apalagi SD, apalagi belum sekolah. Kami memastikannya dengan wawancara. Artinya ketika orang tua memasukkan anaknya ke pondok ke sini, mereka ada ijab kabul khusus nanti ke kami. Jadi kami di sini tidak hanya sebatas sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai ustadznya, tetapi kami sebagai orang tua di sini. Kami punya tanggung jawab penuh untuk anak-anak kami di sini. Jadi kami di sini anak kami sangat banyak. Iya. Masya Allah. Ya santri-santri lah, anak ustadz ini yang dididik ya Ustadz ya. Nah, jadi kami punya pertanyaan-pertanyaan ke orang tua, pertanyaan yang spesifik ya, terkait psikolog yang lebih ke psikolog orang tua ya. Jadi keadaan psikis orang tua. Apakah mereka ini sudah siap atau tidak? Jadi kita akan ngelihat orang tua ini siap atau tidak. Jadi kami punya seperti hijab kabul khusus yang itu memang kita sengaja bermaterai ya 10.000 itu karena memang kami pengen orang tua itu benar-benar komitmennya sesuai. Betul. Jadi yang mau mondok di tempat kami di sini nggak setengah-setengah. Jadi biar belajarnya juga maksimal, orang tua juga mendoakan maksimal. Betul. Ya. Ada persyaratan khusus yang harus dilewati orang tua. Yang pertama biasanya kita orang tua itu kalau misalkan mau masuk ke sini minimal belajar itu paling cepat 3 tahun. Paling cepat? Oh, paling cepat. Artinya sebelum 3 tahun nggak boleh keluar, nggak boleh ini. Kalau membangun fondasi itu ya? Iya, itu yang kita perlu waktu. Terus untuk di awal biasanya kita ke orang tua kita sengaja kita pahitkan istilahnya ya. Kita kasih orang tua bahwa anak ini tidak boleh dijenguk paling cepat 2 bulan, bisa sampai 6 bulan. Ya karena proses penyesuaian adaptasi anak ya. Tergantung adaptasi anak. Semakin cepat anaknya beradaptasi, semakin cepat anaknya istilahnya tergantungan dengan orang tua dan keluarga itu terkikis hilang, itu semakin cepat bisa dijenguk. Tetapi semakin lama maka kami semakin lama juga untuk bisa dijenguk. 2 bulan sampai 6 bulan. Biasanya kita ke orang tua seperti itu. Ya anak SMA aja kadang di yang pesantren ya setara dengan SMA masih suka masih manjanya, apalagi yang memang masih usia kecil. Yang uzur seperti ini kan, usia kecil terus uzur begitu kan. Jadi kami lebih ketat untuk masalah itu. Pembelajarannya di sini apa aja Zat? Formal dan ini juga Zat? Ya alhamdulillah untuk di pondok pesantren kita untuk pembelajaran itu kita juga pelajaran formal dan non formal. Untuk pelajaran formal ya kita biasa seperti pelajaran umum pada umumnya setara SD, SMP dan SMA. Ada itu. Ada jenjangnya. SD, SMP, SMA. Sedangkan untuk non formal ya Quran, hadis ya, tareh ya, fikih dasar, terus pelajaran-pelajaran sifatnya agama begitu ya. Nah, nanti berapa tahun sih mondok di tempat kita? Umumnya mondok itu kan
jenjangnya ikut jenjang pemerintah. Pemerintah. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, betul. 3 tahun SMA. Betul. Cuma nanti kita lihat perkembangannya anak masing-masing. Ketika memang mereka 6 tahun cukup untuk SD, maka mereka cukup SD. Nanti jenjangnya SMP, dilanjutkan SMA, begitu. Tapi nanti ketika anaknya memang kemampuannya memang perlu kita ada durasi tambahan. Durasi tambahan, maka untuk SD mungkin bisa 6 tahun, 7 tahun, bisa 8 tahun. Karena kami tidak mau nanti anak selesai mondok tidak ada isinya, tidak dapat apa-apa. Cuma dapat ijazah tanpa ilmu, begitu kan? Betul. Untuk seperti itu sebenarnya ya apa ya? Tidak terlalu sulit, maksudnya kita bisa anaknya bisa jenjangnya terus kita tingkatkan, tapi nanti kasihan anaknya. Iya, karena kenaikan kelas itu bukan karena usia. Bukan karena usia, dari tapi kemampuan. Betul. Dapatnya ilmu dia sejauh apa gitu. Bahkan yang sekolah umum formal pun ya begitu juga, ketika ujian mungkin gagal ya dia harus mengulang lagi di tahun selanjutnya. Jadi sebaiknya memang tidak dipaksakan kalau memang anak itu belum kemampuannya belum belum memadai begitu. Ustadz, itu kan dari sisi santrinya ya. Artinya kan orang tua juga harus dijelasin dengan metode kayak gitu. Artinya Ustadz juga dua arah nih Ustadz. Dua arah. Harus ngedidik orang tuanya juga. Kami mengedukasi keluarga. Betul. Keluarga, orang tua juga mengedukasi anaknya. Jadi kami dua-duanya ini. Kami di tengah-tengah. Jadi penyebatan. Kan orang tua kan khawatir, coba pasti akan tanya. Itu pasti itu banyak yang seperti itu. Banyak. Mayoritas orang tua untuk di awal-awal mereka intensif tanya, hampir tiap hari. Oh, hampir tiap hari. Bahkan bukan hampir tiap hari, bahkan pagi nanya, sore nanya, anaknya lagi ngapain dan lain sebagainya. Aktivitas anaknya. Terkadang mereka minta foto ataupun video aktivitas anaknya, ya karena kita merasa mereka memang kesiapannya masih seperti itu, maka kita penuhi lah ya, karena memang itu tidak terlalu sulit kita penuhi. Ya, tergantung bagaimana sejauh mana interaksi kebutuhan juga gitu. Karena kan nanti takutnya kegiatan juga terganggu. Betul. Jadi kami menyesuaikan, ketika memang kami longgar, kami memang kegiatannya bisa kami dokumentasikan, kami foto, kami video, kami kirim ke orang tua. Durasinya ya pendek-pendek, memang kami sengaja supaya nggak terlalu orang tua kangennya dalam betul. Itu dari sekitar Jogja aja apa di luar daerah juga, Ustaz? Bahkan mayoritas santri kami itu orang bukan Jogja. Justru mayoritasnya bukan orang Jogja. Dari sekitar Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jabodetabek. Nah, bahkan ada yang dari Madura ya, Jawa Timur Madura. Iya. Begitu. Berarti alhamdulillah artinya punya antusias sendiri maksudnya terkait di sini ya. Bahkan ada satu nanti insya Allah nanti kalau tidak ada halangan dari Kalimantan juga akan masuk. Masya Allah. Jadi memang apa ya? Kalau semangat dari orang luar kota ini lebih besar. Kalau yang dari lokal Jogja kan kebanyakan karena dekat ya. Mungkin kendalanya karena dekat tadi. Sehingga mau difulkan berat, mau antar jemput juga berat, kan suka kalah mereka begitu. Ya kalau mau di-fullin juga kayaknya rumah dekat gitu kan, pingin antar jemput tapi juga repot juga gitu kan. Masya Allah Ustaz. Karena tapi Ustaz ini orang Jogja. Saya sebenarnya pendatang. Oh justru Ustaz ini pendatang juga? Pendatang. Saya aslinya Sumatera Selatan ya. Oh Sumatera Selatan. Sumatera Selatan Palembang. Cuman saya memang sudah masuk Jogja, tinggal di Jogja dari 2010. Dan KTP saya sudah Jogja 2011. Oh udah pindah KTP nih Jogja. Jadi saya sudah istilahnya sudah lama jadi orang Jogja. Kayaknya memang sudah disetting Allah sedemikian rupa itu. Sudah Allah kayaknya takdirnya udahlah. Memang menghabiskan waktu di Jogja sepertinya. Kalau dari keluarga malah saya sebenarnya istri saya juga orang Sumatera Selatan, orang Palembang. Oh istri juga orang Palembang. Jadi sebelum nikah memang saya pribadi sedikit memberikan persyaratan ke istri. Kalau menikah tinggalnya di Jogja, tidak di Palembang. Ya alhamdulillah dari istri sendiri siap mendukung dan dari keluarga istri juga tidak ada masalah. Begitu. Akhirnya 2014 saya menikah, istri langsung saya bawa ke Jogja. Jadi saya tidak sempat berdomisili di Palembang. Begitu nikah selesai, seminggu selesai nikah, 2 minggu kami balik ke Jogja. Nah, memang kami waktu itu masih kontraktor ya, masih kontrak sana kontrak sini. Oh gitu kontraktor ya. Sambil jalan ya alhamdulillah rezeki sekarang rumah sudah di Jogja, sudah permanen, bisa dikatakan permanen di Jogja. Dan untuk kembali ke Sumatera paling ya mudik-mudik aja mudik ya. Jadi kami memang istilahnya sudah komitmen, kami akan menghabiskan waktu bersama di Jogja, insya Allah. Tapi memang trigger di Jogja ini karena Ustadz dulu kuliah di sini. Ya, dulu memang saya sekolah, kuliah,
sambil mondok gitu ya. Namun memang rezekinya kok masih banyak memang di Jogja. Akhirnya terus sampai sekarang begitu. Karena suasana Jogja memang mendukung, kondusif untuk kehidupan. Saya merasa kehidupan selanjutnya enak Jogja sih. Pilihan saya Jogja lah. Bismillah. Kayaknya karena memang konteksnya Sumatera tuh suaranya agak keras gitu, ke Jogja kan agak halus. Ya, salah satu faktornya ya. Mungkin faktornya begitu juga, kok nyamannya di Jogja begitu. Lain lah pokoknya kalau ada orang luar Jogja masuk ke Jogja, sudah tinggal setahun lah di Jogja, mungkin dia bisa memutuskan nggak akan balik ke daerahnya. Itu kayaknya berasa semalam, Zat. Jadi kita semalam datang sama teman-teman tim Rukun ini. Kayaknya kita tinggal Jogja aja deh. Karena belum ada cabang Jogja aja nih kita. Boleh nanti buka cabang di Jogja. Nah, Ustadz, ada pertanyaan yang mungkin agak sedikit pribadi nih, Ustadz. Iya. Nah, tadi kan antum kan memang kegiatan waktu di zaman kuliah itu kan di dakwah lah ibaratnya. Kemudian akhirnya ada trigger di wilayah teman-teman atau sahabat atau keluarga kita yang tunarungu ini. Nah, apa sih Ustadz yang menjadi motivasi Ustadz gitu kan? Maksudnya, saya pengen yang normal aja deh gitu, atau berkarir, atau mungkin kayak pesantren pada umumnya gitu. Karena memang kan lingkupnya dakwahnya kan umum dulu ya. Nah, itu arahnya mau ke spesifik di wilayah tunarungu tuh apa motivasi antum, Ustadz? Motivasi yang jelas ya, motivasi terbesar saya sebenarnya tendensinya itu akhiratnya. Karena kita hidup ini kan gak lama ya. Kata orang Jogja itu mung mampir ngombe, cuman numpang minum seperti itu. Jadi memang kehidupan dunianya gak lama. Jadi saya cuman berpikir, hidup saya ini mau bermanfaat untuk apa sih? Dulu sebelum saya merintis pondok pesantren ya, saya sudah pernah bekerja gitu ya. Tapi sepertinya memang Allah tuh nggak suka saya di situ. Karena memang udahlah, kamu tuh gak usah lagi di urusan yang sifatnya yang ada duniawi. Dunianya yang bersinggungan dengan dunia, udahlah ke agama aja. Lebih kayaknya Allah lebih ngarahkan ke sana. Di samping itu saya punya tanggung jawab yang besar. Ini saya punya kemampuan bisa mengajar, mendidik orang-orang tunarungu, orang-orang tuli begitu ya. Saya merasa ini nanti besok ditanya di akhirat. Kemampuan saya. Kenapa nggak dipergunakan? Saya khawatir nanti besok di akhirat mereka yang tuli ini nuntut saya. Karena jalan dakwah untuk orang-orang tunarungu, orang tuli ini dakwah khusus ini. Dan tidak semua orang bisa terjun di sini. Kalaupun bisa terjun, belum tentu mampu totalitas di sini. Nah, maka ketika memang Allah sudah kasih bismillah, ya Allah, ini karena engkau yang pilihkan saya, ini jalan ini. Saya merasa begitu, Allah yang memilihkan, maka saya tinggal jalankan. Nah, karena memang besok kan kita di akhirat tuh 4 pertanyaan yang Allah tanya, ya kan? Allah akan tanya, umur kita habiskan untuk apa, masa muda untuk apa ya. Nah, saya merasa saya kan masih muda ini ya. Saya merasa ini saya masih muda ya. Maka saya habiskan untuk apa sih usia saya ini? Saya cari pekerjaan yang berjenjang, nanti saya mentok nanti mungkin sampai direktur, sampai yang jenjang yang tinggi begitu ya. Apa yang nanti yang bakal menyelamatkan saya di akhirat nanti? Karena besok saya nggak ada, amal saya itu tidak ada yang menjamin saya selamat. Namun saya berharap nanti dengan amal yang kelihatannya dipandang dipandang orang sebelah mata, ataupun dipandang orang kok tidak kurang berfaedah dan sebagainya, saya merasa ini nanti besok akan menjadi penyelamat saya. Maka saya bismillah, karena ini Allah yang pilihkan, Allah yang sudah takdirkan, Allah yang gariskan, saya tinggal menjalankan, tidak perlu tengok lagi kanan, tengok kiri, bismillah ini saya jalankan. Masya Allah. Karena besok saya merasa kalau dari amal sholat dan amal sedekah, saya sedekah juga ya Senin Kemis juga belum tentu ya kan. Untuk puasa juga saya Senin Kemis juga kadang-kadang juga jalan, kadang enggak. Itu ngomongin saya di sana. Maka amal mana sih yang mau saya saya besok bawa di hadapan Allah? Amal apa yang mau saya prioritaskan untuk membela diri saya besok, ya kan? Terutama diri saya begitu kan. Nah, maka saya harapkan amal inilah yang besok bisa menjadi penyelamat syafaat untuk saya. Karena memang sudah ada kemampuan di situ, kenapa nggak dimaksimalkan? Ya. Saya merasa ini akan lebih bermanfaat ketika diri saya, waktu saya, apapun yang potensi saya terjunkan semua, saya fokuskan totalitas di sini. Begitu. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang dimudahkan Allah untuk totalitas.
Masya Allah. Maka saya udah fokus di sini, tidak kemana-mana, tinggal mendidik anak-anak yang di sini, tinggal nanti apa yang perlu perlu disempurnakan begitu saja. Masya Allah. Nah, kalau ngomongin kegiatan di sini tadi, kan ada formal sama sekolah agamanya. Itu kan artinya pembelajarannya ustadz-ustadznya gimana, Ustadz? Alhamdulillah untuk di pondok pesantren ini ya, untuk pengurus itu kita ada kurang lebih 10-15 orang. 10-15 orang. Namun ini tidak fokus di pondok semua. Untuk kegiatan program kepesantrenan ya. Iya. Ada yang fokus untuk bagian khidmat, masak. Ada yang fokus untuk bagian cuci. Jadi anak-anak di sini kan mayoritas umurnya masih di bawah umur ya. Iya. Masih bisa dikatakan anak-anak. Maka mereka belum bisa mandiri dalam mencuci baju. Tentu. Dan lain sebagainya. Maka untuk mencuci baju masih dicucikan. Maka kami punya tim untuk mencuci bajunya. Punya tim untuk masak. Punya tim untuk hal-hal yang bersifat yang tidak harus kami yang terjun. Iya. Sedangkan untuk yang untuk formal itu yang alhamdulillah untuk yang menghandle anak-anak santri kami di sini ada sekitar 7 ustadz untuk yang formal. Untuk yang Al-Quran sekitar 5 orang. Jadi kami memang sudah mulai meregenerasi ya. Jadi kami tidak, kalau dulu saya dan istri yang langsung terjun terus, sekarang kita sudah mulai ada ustadz yang lain yang membantu kami. Bagi tugas ustazah. Dari santri kami yang dulu santri, sekarang ikut kami bantu ngajar juga. Kami kasih tanggung jawab untuk ikut ngajar. Begitu. Alhamdulillah berjalan pelan-pelan diatur. Alhamdulillah sekarang udah mulai ada anak-anak yang sudah mulai sedikit lagi 1 juz ya. Juz 30 ya. Alhamdulillah ini mudah-mudahan dimudahkan untuk penguatan hafalan. Anak-anak hafalannya tinggal juz 30 aja. Berarti hafalannya bukan juz 30, bukan 30 juz 30. Jadi kami mulai dari akhir menghafalnya mulai dari juz 30, juz paling akhir, juz amma begitu. Ini udah hampir selesai. Nah, sebelum itu gimana cara mengajarkan baca Al-Qur'annya, Zat? Untuk Al-Quran kami pakai metode Arabic Sign Language. Jadi memang pakai metode isyarat hijaiyah ya. Isyarat hijaiyah yang di awal tadi itu ya, fondasi awal tadi ya. Maka untuk membaca Al-Quran kita tidak pakai lisan, tidak pakai verbal, kami pakai isyarat. Jadi contohnya mudahnya ya. Misalkan kita orang dengar, orang normal ini kita bisa bicara untuk melafadzkan bismillah kan kita melafadzkan bismillah itu dengan 3 kali ucapan. Bismillah. Bismillah. Nah untuk anak-anak kita mereka melafazkannya dengan tangan tapi dengan mengucapkan huruf-hurufnya. Jadi huruf-hurufnya yang dilafazkan, yang dibaca, yang disampaikan. Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Jadi saja 7 huruf. 7 huruf jadinya. Jadi bismillah tadi kita 3 pengucapan untuk orang dengar, orang yang bisa bicara. Untuk anak-anak tunarungu, anak-anak tuli itu 7 huruf yang diucapkan. Setiap muslim membaca Al-Quran akan mendapatkan 1 pahala. Ya, jadi tadi kan saya sampaikan bahwa untuk anak-anak kita untuk ngajinya kan dengan isyarat ya. Dengan 7 huruf untuk melafazkan 3 lafaz yang kita ucapkan bismillah, ba, sin, mim, alif, lam, ha. Nah, itu saya teringat di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini membuktikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Hadis Nabi itu adalah yang paling benar, otentik ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Selain amal Al-Quran, itu pahalanya 1 aja. Sholat wajib, sholat asar kita berjamaah. Ya, kalau misalkan sendiri, ya pahalanya 1 aja kalau sempurna. Kalau berjamaah 27 derajat. Tapi kalau khusus untuk Al-Quran, setiap huruf yang dilafazkan itu 10 kebaikan. Jadi hurufnya yang didetailkan. Jadi hurufnya yang dibaca. Kita bayangkan di Al-Fatihah itu ada 7 ayat bagi kita. Ya, ada 7 ayat bagi kita. Bagi mereka hampir 100 huruf di 1 surat Al-Fatihah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai selesai. Bisa bayangkan nggak? Biasanya anak-anak kita minta untuk ba'da subuh biasanya mereka kan baca Yasin ya, setelah ngaji mereka memang amalan khusus baca Yasin, baca Al-Waqi'ah ya. Terus untuk habis maghrib biasanya ba'da maghrib Al-Muluk ya, surah khusus begitu kan. Nah itu biasanya kita Yasin kan 10 menit 15 menit udah selesai. Biasanya kan kita sudah hafal. Itu untuk mereka untuk di awal-awal anak-anak saya, anak-anak santri ini
Untuk di awal itu ada 1 sampai 1 jam baru selesai. Nah, alhamdulillah ya sudah kesini mereka sudah terbiasa, sudah lama. Semakin cepat setengah jam, ada yang 20 menit sudah selesai. Jadi mereka lebih cepat karena tangannya lebih sudah terbiasa seperti kita. Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Seperti kita baca biasa. Tapi ini menggunakan bahasa tangan. Nah, begitu. Masya Allah. Artinya memang perjuangan luar biasa ya. Masya Allah. Perjuangan mereka itu luar biasa. Bahkan ketika mereka murojaah itu kita memang harus menyiapkan fisik ya. Karena capek. Iya. Kalau kita ketika murojaah, kita memperhatikan mereka, hafalan baru mereka. Ngantuk sedikit itu saya udah mana ini yang mana tadi yang mana. Oh iya karena kan pakai bahasa tangan. Nggak boleh ngantuk. Kita harus fokus. Kalau hilang fokus sedikit, saya misalkan saya kedip sedikit, itu mana tuh. Kehilangan saya kemana? Begitu. Masya Allah. Jadi memang luar biasa perjuangan mereka, saya terasa karena saya langsung yang handle, yang melihat, yang merasakan itu perjuangannya luar biasa mereka. Ya, kita minta doa kepada semuanya, kaum muslimin semuanya dimanapun berada, khususnya sahabat rukun ya. Sehingga nanti anak-anak di sini khususnya umumnya orang-orang saudara kita yang tunarungu, yang tuli, mereka punya kesempatan yang sama seperti kita untuk belajar Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Paling tidak hati mereka diisi dengan ilmu kenabian ya, sehingga mereka mendapatkan keberkahan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mereka mendapat mukjizat dunia akhirat ya, sehingga menjadi amal bekal untuk mereka juga. Betul. Karena setiap orang punya kesempatan yang sama. Ya, betul. Karena itu saya juga cukup takjub nih sebenarnya. Karena artinya kita yang diberikan kemudahan untuk membaca, kita diberikan waktu, kita diberikan kesempatan untuk lancar. Luar biasa sulitnya, malasnya tuh luar biasa. Ini dengan semangat perjuangannya, dengan kekurangannya justru menjadi pemicu bisa menjadi lebih baik dari kita gitu. Artinya perjuangannya tuh Masya Allah. Jangan sampai nanti di akhirat kita malu. Iya, jadinya seperti itu. Kita punya alasan ini dan itu Allah hadirkan mereka. Ini loh. Orang uzur yang kamu sampaikan tuh uzur-uzur yang kamu uzurkan itu tidak masuk. Ini lebih uzur lagi. Kan begitu kan? Ini orang nggak dengar nih. Kita mau uzur apa? Usia, waktu, sibuk, kerjaan, anak, keluarga. Apa yang membuat nggak mampu gitu kan? Sebenarnya balik diri kita masing-masing. Bagaimana kita bijaksana. Kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kebijaksanaan itu pengaturan yang baik. Jadi sebenarnya kita tuh orang Islam itu cuman bagaimana bijaksana dalam mengatur waktu, ngatur harta kita, ngatur diri kita, sehingga bermanfaat dunia akhirat, ya kan? Islam itu sebenarnya adil, agama yang sangat adil, agama yang sangat real ya, yang paling mudah dicerna, paling mudah untuk dijalankan. Kenapa? Karena tuntunannya sudah sempurna. Kita ngatur waktu, tinggal kita ngatur waktu, ikutin aja waktu-waktu sholat, ya kan? Itu akan mudahkan kita sebenarnya. Karena kadang-kadang kita sendiri yang tidak mau adil terhadap diri sendiri, terhadap waktu kita sendiri, terhadap diri kita, terhadap harta kita sendiri, ya. Sehingga seolah-olah kita itu uzur terus. Sehingga kita itu tidak mampu terus gitu. Semaunya kita balik diri kita. Mau introspeksi nggak sih? Gitu. Masya Allah. Luar biasa nih Ustadz nih. Ya didoakan aja biar nanti dimudahkan sampai akhir hayat ya, kita niatnya tidak cuman setengah-setengah. Ini memang benar-benar nanti bisa berkembang terus, bisa dilanjutkan terus sampai dengan siapapun yang melanjutkan nanti sampai nanti habis dunia ini. Nah, itu tadi dari santri-santri ini namanya muda, mungkin proses kenapa kok mempertanyakan gitu, mulai mempertanyakan kok saya seperti ini, kemudian kenapa sangat sulit bagi saya untuk belajar satu atau lain hal yang orang lain muda. Itu bagaimana bagaimana membangun psikologi yang mereka agar terbangun baik gitu Chat? Ya, kami menjelaskan tetap kita kasih nilai-nilai akhirat ya. Kalau kita nilainya yang kita tampilkan dunia ataupun secara fisik aja itu tidak akan memuaskan mereka. Tapi ketika kita bicara tentang akhirat, mereka akan lebih termotivasi dan mudah menerima. Kenapa? Kita katakan ke mereka, kalian uzur, tidak bisa mendengar, kalian sulit bicara. Besok di akhirat tidak dihisap. Saya bilang,
Ini dengar yang jelek besok dihisab. Dengar yang jelek jadi dosa. Bicara yang jelek jadi dosa. Dihisab. Ya kan? Maka kalian itu bersyukur. Ini tidak dihisab dua perkara ini. Besok hisab itu berat, saya bilang. Kita ceritakan akhirat itu seperti apa. Bagaimana besok sebelum orang masuk surga itu dihisab. Hisab, kalau orang itu dihisab dengan hisab yang sesungguhnya, maka binasa orang itu, kata Nabi SAW. Nah, apa namanya? Dan kita sampaikan ke mereka, ini ujian dari Allah. Kalau kalian sabar, pahala sabar itu surga. Tidak hanya sekadar dapat pahala, tapi dapat surga, dapat Allah. Kita jelaskan ke mereka. Jangan khawatir, saat ini kalian memang uzur, tapi besok di akhirat Allah sempurnakan apa yang jadi kekurangan kalian sekarang di dunia. Kita kasih motivasi akhirat. Karena tujuan kita akhirat. Jadi kita kasih motivasi akhirat, dan di samping itu memang kita imbangi mereka ya. Alhamdulillah di pondok pesantren kita programnya kita sebulan sekali, 2 minggu sekali, ya terkadang seminggu sekali kita ajak jalan-jalan, mereka lah piknik, sehingga mereka senang, refresh ya. Tapi memang membangun fondasi nilai dasar, yaitu tujuan kita mau kemana, yaitu betul. Akhirat, kemudian kita ini dunia untuk apa, itu sangat penting. Iya, penting itu, karena ketika orang siapapun mereka, mau orang dengar mau orang tuli, ketika mereka tahu tujuan hidup, apa tanggung jawab hidup, apa hak mereka, apa kewajiban mereka, apa hak mereka kepada Allah, apa yang harus ditutup kepada Allah, apa kewajiban kepada Allah, itu sebenarnya menjalankan kehidupan dunia ini nggak susah. Orang tuli tidak susah, orang dengar tidak susah, siapapun mereka. Ketika mereka menjalankannya dengan baik, ketika orang beriman itu mudah. Ketika dikasih ujian bersabar, kita dikasih kenikmatan bersyukur. 2 perkara ini senantiasa dijaga, itu insya Allah istiqomah. Mudah nanti insya Allah. Nah nih Sat, boleh Sat dikasih tips buat anak-anak muda kita semua, sahabat rukun juga gitu. Bagaimana bisa membangun istiqomah terhadap kemauan kita yang memang secara nilai baik, misalnya kayak Ustadz gitu kan memilih untuk bersama sahabat dan sharing dengan keluarga tunarungu, mendidik Islam. Tapi menjadi yang masalah kita nih, mungkin sahabat rukun juga ngerasain istiqomahnya nih. Kadang dengan kondisinya atau keinginannya atau tekanannya yang membuat akhirnya tidak istiqomah itu. Sebenarnya untuk istiqomah itu kita berdoa aja jelas ya. Namun yang penting lagi yang perlu kita perhatikan itu, kita untuk hal-hal yang sifatnya keduniaan, kita lihat yang di bawah. Ketika kita itu melihat hal-hal yang sifatnya keduniaan, melihat orang lebih di bawah dari kita, maka ada yang ada dalam diri kita, pasti kita akan syukur. Tapi untuk urusan akhirat, lihat orang yang paling atas, yang paling baik amalnya, maka kita akan merasa saya ini kok amalnya kurang terus. Termasuk itu menjadi faktor kita insya Allah bisa istiqomah. Selain lingkungan, kita harus jaga, cari lingkungan yang baik. Ya kan, jangan kita lingkungan, untuk lingkungan muamalah silakan kita bermuamalah dengan siapapun. Orang muslim, non muslim ya kan. Namun untuk masalah akidah, masalah ibadah, nah itu cari lingkungan yang paling baik. Jangan yang nanggung. Ketika itu cari yang lingkungan baik, mudah insya Allah untuk istiqomah. Itu yang membangun istiqomah kita ya. Kita doa, sudah berdoa kok masih belum istiqomah. Kita tadi saya bilang tadi, untuk urusan dunia kita lihat yang paling bawah, urusan amal, urusan agama, urusan akhirat kita lihat orang yang atas, yang paling baik amalnya. Terus kita yang terakhir tadi apa? Lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik. Karena lingkungan baik itu termasuk faktor yang akan menjaga kita. Air itu akan keruh kalau dia masuk ke tempat yang keruh. Iya. Air itu akan berubah jadi asin kalau masuk ke laut. Iya. Berarti akan mengalir dan mengikuti kemana. Manusia itu kan berapa persennya lebih banyak airnya, maka manusia itu cenderung mudah dipengaruhi. Oh gitu ya, Seth ya. Iya, yang masuk akal banget ya. Karena kan sebagian dari kita sebagian besar dari air. Darah itu air. Maka kita cari yang seperti itu. Insya Allah nanti istiqomah itu mudah. Nah, bagaimana kalau mungkin saran atau nasihat buat kita untuk melihat saudara kita yang mungkin punya kekurangan, baik itu tadi tunarungu, mungkin yang lainnya, agar kita tetap merasakan kita bahwasannya sama, setara,
dan bagaimana kita juga tetap mendorong kekurangan inilah menjadi pemicu untuk kita membantu. Iya. Nah, jadi yang penting kita sekarang harus dewasa menyikapi sesuatu. Terkadang orang yang uzur ini perlu kita perhatikan, perlu kita bantu, perlu kita perlu kita memberikan perhatian yang lebih ya. Karena mereka ini sudah uzur ya, Allah kasih sesuatu yang tidak dikasih ke kita. Kalau Allah kasih ke kita mungkin kita nggak mampu seperti mereka. Maka mereka sudah dikasih uzur ini, kita jangan lagi kita pandang sebelah mata, jangan lagi kita remehkan mereka. Maka kita angkat mereka, kita rangkul mereka, kita fasilitasi mereka, kita bantu mereka. Bahkan kita perhatikan mereka lebih ya, sehingga nanti mereka akan merasa menjadi orang yang lebih baik, bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk orang lain ya. Bahkan nanti doa-doa mereka yang akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di muka bumi ini. Masya Allah. Masya Allah. Ini buat sahabat rukun, buat kita tim-tim rukun nih, buat kita semua ya. Itu sebenarnya jadi poin ya, bahwasanya kita jangan pernah melihat sesuatu itu hanya sekilas, meremehkan. Siapapun orang itu kita setara, justru jadi pemicu kita untuk lebih baik, bahkan mengajak ya untuk kita sama-sama berbuat kebaikan. Masya Allah. Jadi Islam itu, orang Islam itu dimanapun berada ya seperti satu tubuh, kata Nabi. Satu tubuh itu kalau sakit gigi semua sakit. Al-mu'minu lil mu'mini kalbunyani ya sudah. Jadi harus berjamaah terus, harus sama-sama bareng-bareng terus. Apapun itu urusan apapun bareng-bareng, jangan sendiri-sendiri. Masya Allah. Insya Allah kebaikan akan menyebar. Amin, amin, amin. Masya Allah. Udah nih, terima kasih banyak ini wejangannya, nasihatnya, sharingannya ke sahabat rukun, ke kita semua nih Ustadz. Semoga ini menjadi inspirasi lah, yang informasi yang bermanfaat juga buat sahabat rukun, buat teman-teman juga yang mungkin juga dari sahabat rukun juga bisa berkonsultasi dengan Ustadz ya. Ketika mungkin ada sahabat atau keluarga yang memang tunarungu pengen mondok di sini ya. Welcome, kami welcome. Dari usia yang sangat dini bahkan ya. Tapi batasnya 25 tahun ya Ustadz ya. Nanti konsul kita kalau ada yang memang punya keluarga, saudara, tunarungu nanti bisa ngobrol dengan kita. Nanti kemana-kemananya nanti tim rukun sudah punya kontak kita. Masya Allah, insya Allah kita akan share ya Ustaz. Masya Allah, nih sahabat rukun terima kasih banyak nih, tetap setia, tetap mau nonton sampai akhir. Kita tim rukun untuk perdana safari di bulan Zulqaidah di Yogyakarta, dan kita silaturahmi di Pondok Pesantren Jamhuriyah bersama Ustadz Randi Abu Balkis ya Ustadz ya. Kita terima kasih banyak Ustadz dari tim rukun, buat sahabat rukun juga. Monggo untuk di subscribe nih Ustaz, konten YouTube-nya silakan. Agar kita semakin semangat lagi membangun konten-konten dakwah dan narasumber lainnya. Jangan lupa juga untuk di like, komen, dan share gitu. Baik sahabat rukun, terima kasih banyak Ustadz Randi, terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.